yang tak pernah berhenti berkata. Karya Pandu Prabowo Jati. Di sudut malam umum bisu, termenung akan segala dosa hariku. Bibir terasa keruh, tak kalah ku ucap maaf kesekian kalinya. Aku tahu senyum semu yang kau tampilkan beribu beban yang tak tertahankan. Karena aku malu sungguh ketika aibku engkau tanggung saat mereka mencibir karena aku. Betapa tabah hati yang kau tanam di balik riangmu yang terenggut. Aku malu sungguh tak kalah terucap janji-janji, tak kalah terucap sesalnya hati ini. Tak sekalipun aku beranjak hingga ku tahu kini kau selalu ada. Tak sekalipun gentar meski mereka hina. Merubah batu menjadi berlian, mengubah kami lebih baik. Terima kasih ku semakan, rasa syukur aku panjatkan teruntuk engkau yang tak pernah berhenti berkata. Hebat sekali Mas Tristan, sudah berpuisi dengan sangat indah ya. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu ya Sobat Betari yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sobat Betari, kembali lagi ke channel kesayangan kita yaitu Betari Podcast, Betari Berbudi Berprestasi. Perlu kita berkenalan dulu ya. Di sini ada Bu Sinta Mardiansari atau yang biasa dipanggil Bu Sinta. Bu Sinta ini mengajar di kelas 1B sekarang, yang dulunya bersama Mas Tristan berada di kelas 3B di SDN Jombatan 3 Jombang tercinta ya. Pada hari ini Bu Sinta akan mewawancarai dua anak hebat berprestasi, anak soleh solihah dalam tema anak hebat Betari Jilid 6 pada Betari Podcast ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa Sobat Betari untuk klik tombol merahnya, like, komen, dan share ya di channel Betari Podcast kita agar Betari semakin berkembang ya. Yuk kita hitung yuk dari 3 ya. Kita mulai dari 3, 2, 1. Tekan tombol merahnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Pada video kali ini
Betari Podcast mengundang anak hebat ya. Ini biasa Bu Sinta panggil Mas Tristan ya, dan nanti ada juga Mbak Cesna yang sekarang sama-sama sudah naik kelas tentunya. Di mana mereka berdua ini adalah siswa hebat dan yang sangat senang sekali bersekolah di SDN Jombatan 3 Jombang, yang merupakan siswa-siswi berprestasi. Semoga kalian semua dapat meraih cita-cita. Yang sudah hadir di sini Ananda Tristan ya, yang sudah hadir, dan nanti ada lagi Mbak Cesna ya. Selamat pagi anak hebat Mas Tristan. Selamat pagi Bu Sinta. Bagaimana kabarnya hari ini Mas Tristan? Alhamdulillah baik Bu Sinta. Bagaimana kabar Bu Sinta? Alhamdulillah pada pagi hari ini Bu Sinta sehat, dan semoga ya kita semuanya diberikan kesehatan serta semangat untuk terus belajar. Siap Bu Sinta, saya akan tetap semangat belajar. Pintar, alhamdulillah. Ini agar lebih akrab ya, kalau Bu Sinta panggil kayak tadi Mas Tristan gitu aja gimana? Boleh? Boleh Bu Sinta, dengan senang hati. Oke, terima kasih. Kita panggil langsung ya Mas Tristan. Mas Tristan ini kalau dulu sama Bu Sinta di kelas 3 ya. Berarti Iya. apa sekarang masih di kelas 3? Enggak. Oh, enggak. Sekarang Mas Tristan kelas berapa? Saya sudah duduk di kelas 4B. Di kelas 4B. Wah, berarti sudah naik kelas ya. Saya senang sekali Bu Sinta. Senang sekali di kelas 4B. Iya. Siapa yang ngajar Mas Tristan? Coba Yang bisa disebutkan. mengajar Bu Sri. Oh, sekarang wali kelasnya Bu Sri. Ya, Iya. kasih salam dulu sama Bu Sri. Salam penuh cinta sama Bu Sri dan teman-teman yang ada di rumah. Beri salam dulu Mas Tristan. Assalamualaikum Bu Sri. Hai teman-teman. Terima kasih Mas Tristan. Ya, kalau ini kan semua orang ini pada kenalnya ini Mas Tristan ini namanya Mas Tristan, atau biasa teman-teman panggil Tristan gitu. Mereka ini pengen kenal sebenarnya nama panjangnya Mas Tristan itu siapa? Tristan gitu? Ya enggak lah Oh, Bu. enggak lah. Terus siapa ya namanya? Nama panjang saya adalah Muhammad Tristan Arya Satya Arif Nugraha. Oh, sebentar diulang ya. Muhammad Tristan Arasatya. Arya Satya. Oh, salah. Arya Satya Arif Arif Nugraha. Nugraha. Indah sekali. Ada nama Nugraha? Nama Iya. siapa itu Nugraha? Ayahnya Enggak. Arif? Nama saya sendiri. Oh, namanya sendiri. Arif yang itu yang nama ayah saya. Oh, nama ayahnya Pak, Iya. Pak Arif berarti ya. Oh, Iya, berarti Pak di Arif. dalam nama Mas Tristan ada nama ayah ya. Oh, hebat Iya. sekali. Nah, Sobat Betari, Mas Tristan ini adalah salah satu contoh siswa berprestasi dalam bidang sastra, terutama pembacaan puisi. Betul Mas Tristan? Iya Bu Sinta, sangat betul sekali. Sangat betul sekali. Mas Tristan, kalau boleh tahu ini, Bu Sinta kan belum pernah ke sana ya, ke rumahnya Mas Tristan. Alamat rumahnya Mas Tristan tuh di mana? Alamat rumah saya yaitu Tugu Kepatihan Jombang. Tugu Kepatihan Jombang. Jombang. Oh ya. Dan ternyata Mas Tristan ini telah banyak sekali memenangkan banyak prestasi ya, benar ya Mas Tristan ya. Iya. Salah satunya kemarin yang terakhir. Nah, ini ada beberapa piala ini. Ada beberapa piala, kemudian berbagai macam piagam ya. Yang Iya. salah satu terakhir kemarin juara Ini Bu, apa itu? juara 1, Yang coba disebutkan boleh Mas Tristan? juara 1 puisi putra dalam rangka lomba bahasa dan seni Kecamatan Jombang. Wah, itu juara Jadi satu ini ya. Kecamatan. Yang kecamatan. Kemudian berarti dilombakan lagi ke tingkat kabupaten. Iya. Oh. tingkat yang mana? kabupaten yang ini. Oh, begitu. Juara berapa yang tingkat kabupaten? Tingkat kabupaten juara 2 lomba baca puisi putra, lomba siswa bahasa dan seni tingkat kabupaten. Boleh Bu Sinta Jombang. lihat ini bagaimana? Oh, ini ya. Iya, Ini Bu. teman-teman ya, dia juara 2 tingkat kabupaten dalam event lomba bahasa dan seni. Lomba baca puisi putra. Sebentar, Mas Tristan, ini kok ada yang lucu ya? Ini gambar apa ya? Kok kayak gambar orang ya ini ya? Ya, orang itu. Ini apa ya? Ini juara apa ini Mas Tristan? Kok berbakat. Oh, guk berbakat.
Gok cilik ya? Iya. Jombang tahun 2019. Oh begitu ya. Hebat Iya. sekali. Kalau boleh kita beri tepuk tangan ya untuk Mas Tristan atas semua yang telah dicapai ya. Kalau boleh tahu ini Mas Tristan, sebanyak ini tentunya kan perlu proses ya. Iya. Perlu proses, perlu perjalanan. Nah ini sejak kapan ini Mas Tristan nih? Apa sejak lahir langsung baca puisi atau gimana? Sejak kapan ini Mas Tristan belajarnya? Belajar puisi sejak saya masih duduk di taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak apa TK. itu? Oh TK, disingkat TK ya, Taman Kanak-kanak. Wah sudah dari kecil ya berarti ya Iya. Mas Tristan belajarnya. Ini Mas Tristan membaca ini pertamanya hobi atau ikut-ikutan atau mungkin disuruh mama, yang mana kira-kira? Sebenarnya saya itu diberi kesempatan sekolah TK Heeh. untuk mengikuti lomba puisi. Oh begitu. Waktu itu saya tidak bisa sama sekali puisi. Oh. Tapi saya terus belajar dan belajar bagaimana membaca puisi dengan baik dan benar. Akhirnya puisi jadi hobi saya. Oh jadi pertamanya memang Mas Tristan ini belum pernah sama sekali ya? Iya. Terus diberi kesempatan, Mas Tristan terima ya kesempatan itu. Iya. Kemudian dari nggak bisa tapi berlatih ya? Iya. Oh berarti kalau kita mau berlatih, kalau kita mau semangat begitu, mau apa ya meluangkan waktu, insya Allah semuanya bisa ya. Yang penting Iya. harus dicoba ya. Iya. Oke, terima kasih. Keren sekali ya Mas Tristan ya. Meskipun begitu kita harus tetap dikembangkan ya Mas Tristan, Iya. agar bermanfaat dan menginspirasi kita semua, terutama sobat petani di rumah dari segala usia ya. Berkaitan dengan beberapa lomba yang baru dilaksanakan dan mendapatkan juara, kira-kira ini pasti ada persiapannya ya. Ya. Kan nggak mungkin kita langsung Mas Tristan ini ditunjuk langsung berangkat, kan nggak mungkin. Langsung Pasti ada saat puisi gelagap-gelagap. oh gelagap-gelagap ya, berarti tetap harus persiapan ya. Iya, Bu. Oh, Kalau tetap nggak harus gitu persiapan. kalah nanti. Kira-kira apa saja persiapannya Mas Tristan? Saya itu setiap hari saya berlatih di sekolah dan di rumah. Di rumah saya berlatih bersama Bunda. Oh bersama Bunda. Terus selain berlatih ininya ya, artikulasinya, kemudian Iya. materi puisinya, suara itu gimana? Makanan perlu dijaga nggak pola makan kita itu? Perlu, Bu. Jadi saat lomba kemarin saya sudah beberapa minggu nggak minum es, Bu. Oh gitu ya, sampai segitunya ya. Iya. Sampai kita harus berjuang menghindari makanan yang kita suka ya, Iya. agar tampilan kita optimal begitu Iya. ya Mas Tristan. Berarti harus Betul. ada perjuangannya ya. Iya. Harus ada effortnya ya untuk bisa memberikan yang terbaik begitu ya. Iya. Masya Allah, hebat, rajin dan pantang menyerah, itu kuncinya ya Mas Tristan ya. Iya. Ya. Bu Sinta di sini sangat bangga sekali kepada Mas Tristan atas semuanya yang telah Mas Tristan berikan ya. Selain untuk diri sendiri, tentunya pengalaman ini untuk kita berikan kepada teman-teman semua ya, bahwa segala Iya. sesuatu harus diperjuangkan. Begitu ya Mas Tristan. Iya. Kalau di sekolah nih, dalam mempersiapkan lomba, nah biasanya Mas Tristan belajarnya sama siapa? Kalau di rumah kan ada bunda, mungkin ada kakak ya untuk sharing. Iya. Kalau di sekolah, Mas Kalau Tristan di sekolah saya belajar bersama Bu Trias dan Bu Sinta. oh belajar sama Bu Trias dan Bu Sinta. Wah, Iya. ya kalau kita ini ya biasanya setiap pulang sekolah semua pada pulang, Mas Iya. Tristan Masih saya nggak pulang berlatih. sendiri ya, Iya. berlatih ya. Kemarin Iya. sempet pengen itu yang ini yang bunder-bunder kayak ini yang digoreng itu apa sih? Mas Tristan pingin tapi ternyata Pireng. tapi ternyata karena kita mau lomba akhirnya nggak jadi. bener-bener nggak jadi ya kemarin itu ya. Iya. Akhirnya nggak dimakan ya. Termasuk perjuangan ya, padahal pengen Iya. pengen banget ya. Mm-mm. Wah hebat sekali. Yuk sekarang kita ucapkan terima kasih ya kepada Bu Trias, yang tadi Bu Trias ya kalau di sekolah Iya. ya, yang telah ikhlas dan sabar dalam membimbing Mas Tristan
sampai Mas Tristan mendapatkan prestasi. Coba Mas Tristan ucapkan kata-kata kasih sayang dan cinta kepada Bu Trias yang sedang menonton tayangan ini. Silakan Mas Tristan. Assalamualaikum Bu Trias. Bu Trias, terima kasih ya sudah membimbing saya sampai saya banyak memenangkan lomba sampai saya sejauh ini. Semoga Bu Trias tetap sehat dan panjang umur. Terima kasih Bu Trias. Terima kasih Bu Trias. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih doa baiknya ya Nak. Semoga doa-doa baik itu tadi kembali kepada diri Mas Tristan sendiri. Coba Bu Sinta ini pengen tahu juga siapa kunci sukses. Ya, kunci sukses Mas Tristan bisa sampai sejauh ini. Kunci kesuksesan saya yaitu ketika setiap berpuisi saya mempelajari dulu isi puisi Harus tersebut. dipelajari ya? Ya. Terus saya menjadi tokoh dalam puisi tersebut. Contohnya misalnya puisi perjuangan. Itu kita harus jadi pejuang di situ. Kita merasakan begitu ya? Kita Ya. merasakan jadi pejuang gitu ya? Ya. Terus selain itu? Lalu saya mengekspresikan puisi tersebut dalam ekspresi wajah, suara saya dan gerak tubuh saya. Gitu. Begitu. Jadi pertamanya kita baca dulu ya puisi itu tadi. Ya, dipahami Kita ceritanya apa. Oh, begitu. Oh, ceritanya ini ini menceritakan tentang dulu masa perjuangan. Berarti kita ini ya, terus kita seolah-olah menjadi pahlawan itu tadi ya. Ya. Selain itu apakah Mas Tristan mungkin melihat film-film perjuangan atau gimana biar benar-benar meresapi, oh dulu berjuang itu seperti ini loh, susahnya Ya, itu Bu. begini loh. Begitu ya? Iya, animasi anak-anak yang Surabaya itu saya tonton. Oh, yang animasi anak-anak ya. Iya. Yang Surabaya akhirnya mendapatkan feel-nya rasanya dapet ya. Iya. Oh, berarti begini jadi Perjuangannya sangat susah. Akhirnya kita tuangkan dalam berpuisi, ekspresi dan berpuisi. suara dan gerak tubuh. Begitu gitu. rupanya sangat menginspirasi sekali ya sobat. Semoga sobat Betari di rumah dapat meniru ya atau mengambil sisi baik apa yang sudah Mas Tristan ceritakan tadi tentang kunci sukses keberhasilan Mas Tristan sebagai seorang yang menekuni bidang puisi, begitu ya Mas Tristan? Iya. Coba selain itu selain tadi yang membuat Mas Tristan mudah dalam mengekspresikan ya, tentunya ada hal-hal yang penting juga untuk kita, yaitu belajar, benar nggak? Iya. Belajar di sekolah dan di rumah atau di mana saja lah. Biasanya Mas Tristan mengekspresikan belajarnya di sekolah, di rumah. Adakah bimbingan khusus atau bimbingan kayak les gitu? Kayak les atau bimbingan les berpuisi atau les pelajaran begitu untuk menunjang lain-lain? Les pelajaran ada, yaitu matematika. Saya les matematika. Kalau bimbingan puisi tidak ada. Tidak ada. Berarti kalau bimbingan puisi tidak ada bimbingan puisi ya? Tidak ada bimbingan puisi di luar sana, nggak ada. Saya cuma berpuisi di rumah bersama Bunda dan di sekolah bersama Bu Trias dan Bu Sinta. Oh, itu aja ya? Ya. Dan tadi tetap ya kunci suksesnya adalah 1, memahami, 2, menjiwai, 3, merasakan ya. Iya. Bagaimana menjadi mereka. Kemudian mungkin banyak menonton film animasi anak tentang apa yang kita puisikan begitu ya. Iya. Itu tadi kunci sukses dari Mas Tristan ya sobat Betari, yang juga dapat meraih prestasi untuk membanggakan sekolah kita SDN Jombatan 3 tercinta dan tentunya diri kita sendiri dan orang tua. Coba Mas Tristan ini lebih suka belajar membaca puisi di sekolah atau di rumah? Karena puisi itu adalah hobi saya, jadi saya tetap semangat
belajar puisi di rumah dan di sekolah. Jadi walaupun di rumah dan walaupun di sekolah saya tetap semangat belajar berpuisi. Gitu. Jadi nggak harus di sekolah saja Bu Sinta. Nggak di sekolah saja aku semangat, ternyata di rumah juga berpuisi ya? Iya. Adakah event-event di rumah yang Mas Tristan ikuti? Mungkin lomba apa di rumah, ada event apa, kemudian ikut berpuisi, ada nggak? Ada, saya nggak lomba sih Bu, saya ikut memeriahkan Agustusan, acara Agustusan dengan puisi. Dengan puisi? Iya, puisi. Kemarin waktu acara Agustusan di daerahnya Mas Tristan menyumbang gitu ya, menyumbang berpartisipasi begitu ya dengan berpuisi. Judulnya apa kemarin kalau boleh? Surabaya. Oh, hebat sekali ya. Nih Mas Tristan, sudah banyak yang kita obrolkan. Kira-kira nih tentunya dalam setiap pembelajaran kita, entah itu di rumah, entah itu di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, pasti ada hal yang kita suka atau yang kita favoritkan ya. Iya. Kalau di rumah itu kira-kira Mas Tristan ini mengidolakan siapa? Favoritnya Mas Tristan siapa dalam mengajari puisi? Kalau saya ayah dan bunda saya. Kalau begitu, kalau misalkan di sekolah nih, di sekolah nih, guru favoritnya Mas Tristan siapa? Pelajaran. Guru favoritnya Mas Guru Tristan. pelajaran saya yaitu Bu Sinta. Karena Bu Sinta itu suka senyum. Senyum terus Bu Sintanya. Ya enggak gitu, maksudnya penyabar. Sabar. Tidak mudah marah. Oh iya, tapi kan ada juga kalanya Bu Sinta memberikan arahan kalau kita lagi ini kan harus diarahkan, betul kan ya? Iya, betul. Apa Bu Sinta ini senyum-senyum terus begini? Iya tak? Iya, senyum-senyum begini. Iya. Gini terus. Suka senyum, jadi saya suka. Senyum begitu. Terima kasih ya Mas Tristan. Semoga semua yang sudah Mas Tristan berikan ini menginspirasi ya buat kita semua. Iya. Selain guru, tadi di rumah ada mama, ada bunda, ada ayah, di sekolah ada salah satunya ada Bu Sinta, tentunya banyak ya yang Mas Tristan idolakan. Kalau misalkan pelajaran apakah bahasa Indonesia yang Mas Tristan sukai untuk pelajarannya? Suka Bu, saya suka. Suka. Kira-kira pelajaran favorit Mas Tristan itu apa? Favorit saya yaitu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Indonesia, IPS atau IPAS itu. IPAS. Oh, sekarang IPAS ya diganti ya. IPAS dan IPS. Oh, ada beberapa dan Mas Tristan hobi. Oh, senang sekali. Iya, senang sekali dan saya yang paling suka itu olahraga juga. Olahraga. Olahraganya sama siapa? Kalau guru olahraganya siapa? Yang kelas 4B. Yang kelas 4B sama kelas 4A itu Bu siapa ya kok lupa. Bu siapa? Bulia? Bulia. Ada Bulia. Siapa dulu Bulianya? Halo Bulia. Halo Bulia. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Tentunya. Amin. Kira-kira nih, ketika kita suka pada beberapa mata pelajaran gitu ya, apakah tidak ingin memperdalam mata pelajaran yang disukai tadi? Mungkin agar bisa dilombakan atau diikutkan olimpiade atau mungkin bisa begitu? Ya, saya ingin sekali sebenarnya Bu Sinta. Sangat-sangat ingin sekali. Begitu ya? Iya. Jadi memperdalam agar bisa dilombakan selain puisi. Selain itu nih, hobinya Mas Tristan apa ya kalau boleh tahu? Hobi saya yaitu bersepeda, menggambar dan berpuisi. Gitu. Berarti ini Mas Tristan sudah ada yang mendalami atau mendapatkan bimbingan ya dari salah satu hobinya tadi ya, puisi tadi ya. Jadi puisi itu termasuk hobi juga ya dari Mas Tristan ya. Dari suka, dari hobi akhirnya menjadi sebuah prestasi yang membanggakan. Hebat sekali. Alhamdulillah. Apapun hobi yang Mas Tristan sukai harus tetap semangat dan kalau bisa dikembangkan
agar bisa dijadikan jalur prestasi selain membaca puisi dan yang lainnya ya. Iya. Kemudian Bu Sinta tanya lagi, bagaimana sih peran ayah ataupun bunda dalam mendukung Mas Tristan untuk rajin dan giat mengikuti lomba-lomba membaca puisi? Peran ayah dan bunda saya itu sangat besar, Bu Sinta. Bunda saya itu mengajari saya tentang struktur puisi, cara membaca puisi dengan baik dan benar, olah vokal saya, kapan saya harus membaca puisi dengan lembut, dengan keras, dengan penuh perjuangan dan dengan sedih. Oh begitu. Dan ayah saya sangat mendukung saya dan menyemangati saya ketika akan lomba puisi. Selain ayah dan bunda, siapa lagi nih yang mendukung Mas Tristan? Selain ayah dan bunda yang mendukung saya, kakak saya, Bu Sinta, Bu Sri, segenap guru di SD Jambatan 3, Pak Doni, dan juga seluruh teman-teman saya yang ada di Jambatan 3 ini. Alhamdulillah, ternyata lebih banyak yang mendukung, membuat kita semakin semangat ya Mas Tristan Ya. ya. Ya, semoga Mas Tristan tetap semangat dan rajin mengikuti lomba-lomba agar bisa menjadikan inspirasi untuk sobat Betari yang ada di rumah. Terakhir nih, Ya, adakah kesan dan pesan yang ingin disampaikan kepada sobat Betari agar mereka juga mengikuti jejak Mas Tristan? ada Bu Sinta. Coba bisa diinikan kepada sobat Betari, Teman-teman, sobat Betari. tetaplah semangat belajar ya. Jangan gampang menyerah. Kembangkanlah bakatmu, raihlah prestasimu, karena prestasi yang kamu raih hari ini adalah satu langkah untuk menuju cita-citamu di masa depan. Tetap semangat. Wah, hebat sekali, gitu ya? Ya. Sangat berapi-api dan membakar semangat sekali ya. Terima kasih Mas Tristan sudah meluangkan waktunya untuk memberikan inspirasi kepada kita semua. Terima kasih juga ya. Terima kasih juga kepada Bu Sinta, ayah bunda saya, kakak saya yang sudah mendukung, dan segenap guru di Jambatan 3, Pak Doni, Bu Sri, dan teman-teman saya yang telah mendukung sepenuhnya saat saya mau lomba. Iya. Berikan pesan penuh cinta kepada teman-teman semua yang ada di rumah atau sobat Betari kita. Seperti salamnya Pak Nasir, gimana? I love you. Ya. Ya, demikian sobat Betari, bincang singkat kita bersama Mas Tristan tentang berbagai hal yang sudah kiat-kiat sukses Mas Tristan untuk menggapai apa yang sudah dicita-citakan. Terima kasih Mas Tristan atas waktunya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi manfaat buat kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Tetap semangat belajar ya. Iya. Kita bye-bye dulu dengan sobat Betari. Terima kasih sobat Betari. Kembali lagi bersama kami pada Betari Podcast, Betari berbudi dan berprestasi. Sobat Betari, untuk tamu selanjutnya yaitu tamu kedua, di sini ada yang biasa Bu Sinta panggil Mbak Cesna atau yang memiliki nama panjang Jatsia Lubna Cestiana. Nah, Mbak Cesna ini merupakan siswa kelas 4B di SDN Jambatan 3 Jombang yang diwali kelasi oleh siapa Mbak Cesna sekarang? Bu Sri Lestari. Bu Sri Lestari. Dan ternyata Mbak Cesna ini telah memenangkan berbagai lomba dalam bidang skateboard Sepatu roda. ya. Oh, sepatu roda atau biasa disebut sepatu roda ya. Ya. Dalam bidang, kalau bahasa Inggrisnya apa?
Kids apa itu? Nggak Kalau tahu. enggak tahu. Dalam bidang sepatu roda ya. Ya. Langsung saja yuk kita sapa bersama-sama Mbak Cesnanya. Selamat datang Mbak Cesna. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya Mbak Cesna hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Sinta apa kabar? Alhamdulillah Bu Sinta juga dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya harus bahagia ya Mbak Cesna ya. Ya. Mbak Cesna, bolehkah ini Bu Sinta panggil Mbak Cesna aja, nggak harus nama panjang ya, atau Mbak apa ya? Mbak Nana. Biasanya kalau di rumah dipanggil apa? Mbak Cesna. Mbak Cesna. Kita Ya. panggil Mbak Cesna aja ya, biar lebih akrab ya. Ya. Mbak Cesna. Mbak Cesna sekarang di Di kelas kelas 4B 4B. dan diwali kelasi oleh Bu Sri Lestari. Alhamdulillah diwali kelasi oleh Bu Sri Lestari. Coba sekarang Mbak Cesna bisa nggak menyebutkan siapa ya teman-temannya Mbak Cesna yang duduk di kelas 2 dulu? 2, kelas 2. 2B siapa aja? Nggak tahu Bu, saya Lupa. belum kenal itu pas itu. Oh iya, masih Covid ya. Iya, Jadi belum banyak ketemu sama teman ya. belum. Kalau pas di kelas 3 baru baru mulai-mulai ya. Iya, Mulai kenal teman-teman ya. Berarti kalau di kelas 4 sekarang sudah hafal dong sudah. nama-nama temannya. Coba sih sebutkan berapa ya? 6 anak lah. 6 anak 6 temannya Mbak Cesna siapa saja? Akila, Najwa, Olive, Mm-mm. terus Naira, Mm-mm. Namira, terus Yang cowok siapa aja? Ada Mas Tristan. ada Mas mungkin? Tristan, Iya, ya. terus Agus, Mm-mm. Nadif, Mm-mm. Fitra, Oke. Reno, Oke. Ibra, Tama, Tama, ya. Abid. Ya, kasih salam dong kepada Bu Sri dan juga teman-teman dan juga mungkin yang sekarang lagi lihat Betari podcastnya. Coba kasih salam dong ke teman-temannya. Halo teman-teman yang sedang menyaksikan Betari Podcast. Mm-mm. Jangan lupa. Jangan lupa Mm-mm. subscribe Boleh. dan like, share, komen, oke? Ya, itu ya teman-teman ya. Kita diminta untuk jangan lupa untuk subscribe, like dan Komen, and share. Jangan lupa dilaksanakan ya. Untuk sobat Betari, Mbak Cesna ini memiliki berbagai prestasi ya. ya. Sebelum Mbak Cesna menjelaskan apa saja prestasinya, Mbak Cesna ini rumahnya di mana coba? Di Megaluh. Megalo? Ya. Megalo? Iya. Oh, Megalo mana Mbak Cesna? Udah rumahnya Olive, Mm-hmm. terus masuk Oh, setelah masuk Olive. Megaluh. Berarti Sumbragung ya? Sudimoro. Sudimoro. Oh, di sana. Berangkatnya jam berapa ini Mbak Cesna? Dari rumah? Jam 6. Jam 6 sudah harus berangkat dan sampai sini. Wow, perjuangannya ya. Seneng nggak sekolah di sini Mbak Cesna? Ya, suka. Suka ya. Kenapa? Iya. Tidak alun-alun. Dekat Iya. Setiap hari melihat burung-burung dara terbang-terbang ya. Ya. Salah satunya ya. Dan tentunya teman-teman dan juga semuanya sangat mendukung. Begitu ya Mbak Cesna. Kalau ada yang mungkin lewat atau mau menyeberang ke daerah Megalo, bisa mampir ke rumahnya Mbak Cesna di daerah Megaluh. Megalo. Bu Sinta boleh mampir nggak? Boleh. Oh, boleh. Nanti mampir ke sana ya, Ya. kalau pas ada waktu. Mbak Cesna, kira-kira apa saja sih yang sudah Mbak Cesna menangkan dalam perlombaan sepatu roda ini? Kok sepertinya ini dilihat ini ya, apa ini ya? Kalau biasanya kan kita trofi ya. Kalau di sepatu roda itu medali ya. Hampir semuanya kalau sepatu roda hadiah apa itu namanya, simbol juaranya itu berbentuk medali begini ya. Iya. Tidak piala ya. Tapi Ya, digantikan jarang. Tapi yang kebanyakan medali ya. Ya. Ini juara 2.
di Malang kemarin tanggal 4 sampai 5 Juni. Wah, hebat sekali. Coba Mbak Cesna bisa sebutkan kira-kira sudah ditulis ya? Sudah. Banyak sekali. Silakan disebutkan apa saja kira-kira kejuaraan yang pernah dimenangkan. Yang pertama, juara 2 roller sport beginner Piala Wali Kota Malang 2019. Yang kedua, juara 1 skate cross beginner Semarang Open Wali Kota Cup 2019. Yang ketiga, juara 1 skate cross beginner freestyle warrior Open Piala Porsche Rossi Surabaya 2020. Yang keempat, juara 1 skate cross junior putri Porcup Jombang 2021. Yang kelima, juara 1 skate cross junior putri KUA Kejur Prof 5 Surabaya 2021. Yang keenam, juara 2 skate cross beginner woman Piala Porsche Rossi Malang 2022. Banyak sekali ya, dan kebanyakan ini di luar Jombang ya Mbak ya. Iya. Ada di Malang, itu tadi Bu Sinta mendengarkan ada di Malang, Ya. Semarang ya, Surabaya dan beberapa kota yang lain ya. Iya. Wah, hebat sekali. Gimana sih rasanya memenangkan apa ya kejuaraan dan mendapatkan apa ini namanya? Apa Pak namanya? Medali. Medali sebanyak ini, gimana rasanya Mbak Cesna? Ya, bersyukur dan senang. Senang ya, senang Ya. dan bersyukur ya. Itu tadi yang pertama mengucap syukur ya. Memang yang harus kita lakukan pertama adalah mengucap syukur karena semua itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan. Terus kemudian yang kedua senang. Senang. Senangnya kenapa coba? Ya, bisa dapat juara walaupun satu. kelas 1 walaupun 1 2 3 enggak apa-apa. Yang penting juara. Yang penting kita berusaha dan ternyata mendapatkan juara. Alhamdulillah. Mbak Cesna, dari sekian banyak pengalamannya Mbak Cesna, tentu ada yang berkesan, ya kan? Ya. Pasti ada yang berkesan. Coba Mbak Cesna ceritakan lomba yang paling berkesan itu apa, pada kategori apa dan di mana? Di Semarang. Oh, di Semarang. Ya. Di Semarang jauh sekali ya? Iya. Itu apa itu? Lomba apa itu? Maksudnya Lomba- kategorinya apa di Semarang itu? Mana Semarang? Oh, ini. Kategorinya Yang di Semarang apa itu? beginner. Beginner. Ya. Kenapa berkesan? Apa yang membuat Mbak Cesna merasa, oh ini pengalamanku ini sangat berkesan, aku seneng, ataukah berkesannya karena seneng, ataukah berkesannya karena sedih, atau karena bagaimana? Coba diceritakan lebih detail. Kita berangkat satu klub ke Semarang dan menyemangati satu sama lain. Oh itu. Jadi Terus? bikin semangat gitu. Oh gitu, itu ya yang membuat kita jadi semakin ini berkesan sekali. Kita berkompetisinya sama-sama, Ya. saling memberikan semangat Ya. gitu ya. Oh itu ya, berarti kolaborasi bersama temannya juga baik ya. Ya. Persaudaraannya juga oke ya. Oke. Hebat sekali. Dari banyak lomba yang telah dimenangkan Mbak Cesna, pasti tentu ada persiapan. Ya Ya. nggak mungkin kan langsung bisa gitu ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Coba Harus berlatih. apa saja sih persiapan yang dilakukan Mbak Cesna sebelum memulai perlombaan? Sering-sering berlatih. Sering-sering berlatih, mungkin agak keras ya Pak Cesna. Sering-sering berlatih, terus apalagi volume suaranya bisa ditingkatkan. Apa ya? Sering berlatih, terus apalagi kira-kira? Nggak tahu. Nggak tahu. Kesehatannya nggak dijaga? Mungkin, ya. Terus Jaga kesehatan juga. Ya, terus istirahat sebentar, latihan lagi. Latihan lagi. Ya. Mbak Cesna ini memulai belajar, kan nggak mungkin ya langsung bisa kita jalan naik sepatu roda itu kan rodanya di tengah gini kan, Ya. di tengah-tengah kan, Iya. gitu kan nggak mungkin langsung bisa seimbang gitu kan ya. Nggak mungkin. Mungkin. Gimana sih? Mungkin kalau ada teman-teman Betari Podcast yang aku pengen belajar kayak Mbak Cesna biar bisa main sepatu roda, apa ya? Biar apa ya? Seimbang. Setidaknya seimbang dulu. Gimana Ya, mungkin caranya? ke rumput dulu biar nggak sakit. Oh, itu ya tekniknya ya. Ya. Ke rumput dulu, teman-teman. Main di rumput, seimbangkan di rumput ya. Iya. Kalaupun jatuh nggak bakal Sakit. terlalu sakit, Ya. ya kan?
nggak terlalu sakit. Terus setelah itu Setelah itu sepatunya khusus nggak atau ada mungkin ada remnya atau gimana? khusus, Khusus dulu ya kalau Ya. masih pemula ya. masih khusus. Masih khusus. Setelah itu kita banyak berlatih juga ya. Ya, Terus boleh nggak sih Mbak Jasna kita main aja sendiri? Apa maksudnya main-main aja sendiri tanpa ada yang bimbing, tanpa ada orang tua yang melihat atau mengawasi, boleh nggak? tidak. Alasannya kenapa Mbak kok enggak? Ya nanti kalau hilang gimana? Masa hilang? Selain hilang apa lagi kira-kira? Terus Jatuh gitu ya mungkin jatuh, ya? Jatuh terus kadang terus nggak ada yang nolong. ya nggak ada yang nolongin, nggak ada yang ngawasi ya. Ya, So berarti Mbak Jasna ini sebelum menjadi seorang Jasna yang sekarang berarti ada bimbingan dong, ada. ada latihan ya, Ya, ada sanggar, iya ada ada. pelatih sepatu roda juga, Ada. 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 Apa ya? Klub ya? Kalau Klub. apa ya? Klub apa yang diikuti Mbak Jasna? Joins namanya. Joins. Joins. Ya, Oh joins, di mana itu? di alun-alun sana itu. Oh di situ main-mainnya di situ ya. Ya. Jadi kita tetap ada pengawasan, ada pelatihnya. Nggak sembarang-sembarang kita langsung beli tuh sepatu roda, terus langsung kita bisa. main sendiri. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Takut nanti kalau dia tidak melakukan kegiatan atau bermain sepatu roda itu dengan benar, takut ada apa namanya keseleo gitu ya mungkin, Keseleo. atau mungkin ada jatuh dan lain sebagainya ya. Jadi tetap harus dalam pengawasan. Sudah sehebat ini, apakah Mbak Jasna juga masih ikut atau masih dalam bimbingan para pelatih itu? Masih Oh, ikut. masih tetap ya. Ya. Meskipun sudah berjuara, tapi kita tetap butuh bimbingan guru. Kalau di sana Ya. apa namanya? Coachnya apa namanya? Dita, Kak Dita, Oh Kak Dita. Oh panggilnya apa? Kak, bukan coach. kakak. Kakak, oh Ya. Kakak Dita biar lebih akrab gitu ya. Ya. Kasih salam buat Kakak Dita. Halo. Apa kabar Kakak? Eh, Apa kabar Kakak Dita bilang gitu. apa kabar Kak Dita? Coba Mbak Jasna bisa jelaskan mungkin untuk teman-teman yang di rumah kira-kira apa sih step awal kita berlatih atau latihan sepatu roda? Bisa dijelaskan ke teman-teman? Awalnya apa dulu teman-teman? Kalau ingin main sepatu roda pertama tetap harus ada pengawasan. Terus apa lagi kira-kira? Dan Caranya Mm-mm. bentuknya kakinya V gini. Oh V. Oh gini ya. Oh Ya. begini. Iya. Oh tak pikir lurus begini, enggak ya berarti? Enggak, nanti kalau jatuh ya yang salah bukan. Ini ya. Jadi kakinya harus V gini ya. Iya, Harus untuk V gini. pemula. Untuk pemula kakinya V. Iya, kalau Ini udah seimbang ya boleh boleh lurus. lurus, boleh. Berarti ini V ini untuk menghindari atau mengurangi cedera, betul ya? Iya. Oke. Itu ya berarti yang mula-mula kalau ingin main belajar sepatu roda yang pertama tetap harus bimbingan ya, Iya. orang yang lebih ahli. Yang kedua itu tadi kakinya ternyata harus V begini teman-teman, bukan lurus begini, harus V. Kenapa harus demikian dari Mbak Jasna? Agar Mengurangi cedera. atau jatuhnya gak loro-loro ya. Iya. Oke. Mbak Jasna, otomatis ketika mau melakukan berbagai perlombaan, otomatis ada kegiatan-kegiatan ya. Iya. Ada lomba-lomba, ada kegiatan, ada jadwal, ada latihan. Capek nggak Mbak Jasna? Ya capek, tapi saya nggak kerasa Nggak karena kerasa. saya suka sepatu roda. Karena suka sepatu roda. Ya, Kegiatan favorit atau yang paling disuka saat latihan sepatu roda apa Mbak Jasna? skate cross atau balapan sepatu roda. Terus? Terus udah itu aja. Ya enak aja Bu. Senang aja ya. Iya. Senang aja karena ini termasuk hobi nggak? Kesenangannya Mbak Jasna? Enggak juga. Enggak juga, tapi karena sudah pertama ikut kemudian senang, pada akhirnya jadi sebuah kebiasaan ya. Iya. Terus akhirnya suka ya. Ya. Timbul rasa suka. Oke Sobat Betari, jadi begitulah kegiatan selama pelatihan sepatu roda untuk Mbak Jasna. Jadi dari sini kita banyak belajar ya, siapa yang mampu
meraih cita-cita atau apa yang diinginkan, maka harus rela berkorban atau berlelah-lelah. berlelah-lelahan gitu ya dengan latihan ya. Kalau Ya. malas gimana? Kalau kita bermalas-malasan Nggak ada hasilnya. tentunya tidak ada hasil. Aduh aku ayo yuk ayo latihan. Aduh nanti aja masih hujan. Aduh capek. Pastinya keberhasilan itu akan juga tertunda ketika kita malas ya. Ya, Jadi harus ada kegiatan dan pengorbanan sehingga dapat menjadi yang sekarang. Betul ya Mbak Cesna? betul. Ya? Betul sekali. Mbak Cesna senang ya tentunya dengan padatnya kegiatan yang dilakukan saat latihan itu. Iya, senang. Senang ya itu karena selain itu kita harus menyenangi ya, menyukai apa yang menjadi keinginan kita. Kalau kita sudah suka, mau latihannya seberat apapun, happy aja ya Mbak Jas. Happy. Meskipun lelah, kadang aduh lelah, tapi balik-balik lagi happy lagi. Jadi apapun harus dilakukan dengan bahagia. Oke. Kalau kegiatan di rumah nih, dari pagi sampai malam kira-kira apa aja Mbak Jasna? Ya, tidur, nonton YouTube sama main. Main, terus belajarnya kapan? Belajarnya kapan? Belajarnya paling sama mama pas malam. Oh pas malam tetap harus. Biar inget. Oh gitu ya, jadi tetap harus belajar ya, Ya. meskipun kita sudah juara. Atau aku kan udah juara, nggak usah belajar aja atau gitu? Tidak. Enggak kan, tetap harus belajar ya. Ya. Karena dengan belajar, selain kita berprestasi di bidang non akademik, tapi akademik kita juga harus baik. Oke. Berkaitan dengan beberapa lomba yang baru saja dilaksanakan dan mendapatkan juara, bagaimana persiapannya? Ada persiapan khusus? Mungkin ada. Terus Apa saja persiapannya? latihan terus menerus saja gitu. Latihan terus saja ya. Makanan apakah ada pantangan? Kalau tadi Mas Tristan kan ada, aku ndak boleh minum es, aku ndak boleh ini karena untuk menjaga suaranya. Kalau di sepatu roda ini apa kira-kira? Makan sayur sama nggak boleh minum es banyak-banyak. Oh tetap ya Nanti kalau kekuatannya. sakit tiba-tiba kan mengganggu ya, mengganggu. prosesnya ya. Ya. Dan mungkin akhirnya kekuatan kita juga berkurang ya kalau misalkan banyak minum es, lemah gitu mungkin ya, Ya. cepet capek ya. Mm-mm. Oh tetap jadi tetap harus ada yang di ini ya, harus ada yang dimakan dan tidak dimakan gitu ya. Makanan ada. 4 sehat 5 sempurna mungkin itu ya. Iya. Biar sehat ya. Semangat sekali, dan ternyata Mbak Jasna ini rajin dan pantang menyerah. Iya. Buktinya dengan berbagai medali yang sudah didapatkan. Bu Ya. Sinta sangat bangga kepada Mbak Jasna. Pasti dalam proses ini ada yang membimbing ya. Ada. Selain coach siapa saja? Mama sama papa. Mama juga. Iya. Mama bisa main sepatu roda? Mungkin enggak. Enggak, papa tapi mendukung ya, nganter kemana-mana tentunya Ya. ya. Mama selalu ikut ya kemana-mana gitu ya. Ikut. Enggak ada pengawasan gimana itu? Oh iya betul, berarti ada mama, ada papa, wah support system banget ya berarti Iya. ini ya. Kalau ada mama, ada papa, apa panggilnya ayah atau papa? Papa mama. Papa mama, berarti ketika memberikan support ke Mbak Jasna untuk belajar, untuk bertanding gitu ya. Iya. Gimana kalau misalkan enggak ada mama, papa gitu, berangkat sendiri gitu gimana? Ya Ada yang kurang gitu? hilang Bu, saya nggak tahu tempat apa-apa. Oh gitu ya. Mbak Jasna terus hilang, nggak tahu tempatnya. Iya. Atau merasa aduh semangatku hilang nih. Ya, Semangatnya tetap. hilang. Semangatnya juga Tetap, hilang. tapi kadang-kadang hilang. Oh gitu ya. Karena ada mama, otomatis aku lebih semangat gitu ya. Iya. Kemudian kalau nggak ada mama, bisa-bisa aku nggak tahu tempatnya hilang, bener Iya. kan? Jadi tetap harus ada pengawasan ya. Iya, ada. Tetap harus ada yang nganter ya. Mm-mm. Terus bangga nggak sih ketika Mbak Jasna naik ke podium gitu? Mama sama papa gimana sih ngomongnya, gimana, bangga nggak? Ya bangga sama seneng. Seneng ya. Campur-campur.
campur-campur. Happy banget ya. Happy. Wah, anakku hebat gitu ya. Iya. Pernah nggak mama menuntut Mbak Jesna harus ini? Enggak ya. Kalau sudah lelah gitu Iya. istirahat, Tidur. Heeh. Gitu ya. Selain mama ada siapa lagi? Mungkin kakak atau apa? Kakak, mas, terus om, eyang dan sepupu sama keluarga besar yang lain. Oh, sama keluarga besar. Coba sih sekarang papa, mama, kakak pasti sekarang sedang menonton ya, meskipun ada yang langsung live gitu ya. Iya. Coba sekarang ucapkan apa ya? Ucapan terima kasih dan cintanya Mbak Jesna kepada tadi itu yang sangat, aduh aku kalau tanpa mama, tanpa papa, tanpa kakak gitu rasanya kurang Bu, atau nanti aku hilang. Coba ungkapkan dong perasaan terima kasihnya tuh kepada mama, papa, kakak-kakak yang ada di rumah. Gimana? Seininya Mbak Jesna, apa ya bahasanya Mbak Jesna? Ya. Terima kasih. Sini sudah- sayang ke ini ya. Terima kasih sudah menyupport Jesna. saya, dan untuk mama papa, sayang mama. Pasti mama papa juga senang dan bangga ya. Kata-katanya meskipun sama mama papa, sayang papa itu dalam banget ya Mbak ya. Iya. Sangat menyentuh hati ya. Iya. Pasti apalagi ketika mama atau papa melihat Mbak Jesna naik panggung itu pasti hatinya itu wah, Berbunga-bunga. dan yang pasti yang satu yang paling penting apa? Bersyukur ya. Sangat menginspirasi ya. Semoga semua sahabat Betari di rumah dapat meniru apa yang dilakukan oleh Mbak Jesna dan kunci suksesnya Mbak Jesna, sehingga sobat Betari juga dapat meraih prestasi untuk membanggakan dirinya sendiri tentu dan keluarga serta SDN Jombatan 3 kita tercinta. Ya. Selain belajar di sekolah dan di rumah, dan ada juga bimbingan yang dilakukan Mbak Jesna sebelum memulai ya perlombaan atau pertandingan, dan semua yang dilakukan Mbak Jesna itu semua di bawah pengawasan ya. Sehingga ahli seperti sekarang. Coba selain itu ada nggak sih Mbak Jesna suka bidang lain atau mungkin suka membaca puisi seperti Mas Tristan tadi? Ada nggak suka bidang lain atau mungkin bisa membaca puisi atau bidang gambar, ada nggak? Ada apa? Berenang? Iya. Oh, ini ya non akademik semua ya Mbak Jesna, suka berenang, olahraga ya berarti ya, bisa olahraga. berenang. Bisa. Hebat sekali. Ada coachnya juga, ada pelatihnya berenang? Tidak. Atau tidak? Sudah bisa sendiri atau masih pakai pelampung? Ya, mungkin kemarin saya nyoba latihan berenang, tapi lama-kelamaan itu Bu, Gimana? Ngantuk. Soalnya itu setiap hari berenangnya. Oh, setiap Jadi hari. dicampur sama sepatu roda juga, capek. Gitu capek ya. Akhirnya ada keluar. sekali waktu kita olahraga, renang, ada sekali waktu kita. Tapi kalau yang sepatu roda itu continue ya. Iya. Mbak Jesna, selain tadi ada belajar akademiknya ya, belajar non akademis seperti dari aku suka berenang Bu, aku suka main sepatu roda Bu. Nah, pelajaran di sekolah kira-kira pelajaran apa yang Mbak Jesna suka? PJOK sama bahasa Inggris. PJOK sama bahasa Inggris. Iya. Bisa bahasa Inggris berarti? Can Lumayan. you speak English? Yes. Yes. Siapa kira-kira guru favoritnya Mbak Jesna ketika di sekolah? Bu Vera. Bu Vera, Mrs. Vera ya kalau bahasa Iya. berarti bahasa Inggris ya, Mrs. Vera gitu Iya. ya. Selain itu ada lagi, karena olahraga mungkin suka guru olahraga juga. Iya. Karena apa yang kita sukai biasanya juga menjadi guru yang ini menjadi guru favorit kita ya. Iya. Kenapa suka olahraga? Ya mungkin ada bidang olahraga yang saya sukai. Karena itu. Terus Selain itu saya juga ingin mencoba untuk
mencoba bahasa Inggris. Mm-mm. Ternyata saya suka. Jadi sudah mencoba untuk memperdalam ya Ya, mata pelajaran yang disukai, yaitu tadi bahasa Inggris. Kira-kira memperdalamnya untuk apa? Untuk apakah aku biar nanti kalau misalkan ada lomba aku mungkin bisa ikutlah, bisa ikut lomba bahasa Inggris atau gimana, atau aku ingin nanti kalau sekolah aku mau ke Harvard University biar bahasa Inggrisnya juga lancar atau gimana? ya cuman suka aja. Suka aja. Ya. Ada keinginan nggak kalau nanti lomba atau olimpiade aku ikut gitu? Mungkin ada. Apa? Apa ya? Dilombakan gitu ya. Jadi kalau kira-kira nih dari sekian banyak yang kita obrolkan tadi ya, kita balik lagi ya. Kira-kira Mbak Cesna ini hobinya apa sih? Berenang sama baca komik. Oh, berenang sama baca komik. Iya. Oh, kalau sepatu roda gimana? Hobi nggak tuh? Ya enggak, cuman mau nyoba-nyoba aja. Tapi ternyata berhasil loh ya. Berhasil. Tapi karena tekun juga kan? Tekun kan? Iya. Tekun dilakukan, meskipun pertama bukan dari hobi, ternyata ketika sudah menang happy ya kita. Iya. Ketika kita happy akhirnya mencintai ya. Iya. Ketika mencintai akhirnya menjadi hobi berarti sekarang ya. Enggak juga. Enggak juga, tapi lebih ke apa tadi? Baca Lebih komik. ke baca komik. Baca komik. Komik apa yang biasanya dibaca sama Mbak Cesna? Komik tentang sekolah-sekolah gitu. Anak sekolah, terus apa gitu. Suka. Anak-anak sekolah gitu ya. Sukanya gitu-gitu ya. Iya. Iya. Ternyata banyak hal ya, banyak sekali yang sudah kita dapatkan dari perbincangan santai kita bersama Mbak Cesna, atau yang memiliki nama lengkap Zatsia Lubna Cestiana, yang memiliki segudang prestasi di bidang olahraga, yaitu spesifikasinya pada bidang olahraga sepatu roda, yang ternyata meskipun bukan hobinya Mbak Cesna, tetapi ternyata didalami, ditekuni ya. Iya. Dan dengan berbagai upaya akhirnya menjadikan sebuah kebanggaan ini ya. Iya. Kebanggaan untuk diri sendiri ya, tentu ya, aku bangga loh. Kemudian untuk keluarga dan untuk sekolah keluarga dan untuk sekolah tercinta. Ya. Gitu ya Mbak Cesna ya. Kemudian coba berikan kesan dan pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Betari agar mereka juga mengikuti jejak Mbak Cesna. Apa ya kesan-kesannya Mbak Cesna? Apa kira-kira? Semangat untuk meraih cita-cita kita dan jangan putus asa. Itu ya, semangat untuk meraih cita-cita dan jangan putus asa. Itu kuncinya. Cita-cita sih boleh, apapun boleh, tapi yang paling penting adalah jangan putus asa. Kalau gagal, pernah nggak gagal? Pernah nggak dapat juara? Dulu pernah, tapi terus dicoba lagi ya? Ya. Dicoba dan sekarang alhamdulillah banyak sekali ya medalinya ya. Iya. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua, terima kasih untuk yang tadi Mas Tristan ya. Dan Mbak Cesna yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Ya. Sekian dari kami Podcast Betari. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih dari kami berdua. Dadah. Mbak Cesna dan Bu Sinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Betari, berbudi, berprestasi. Dadah.